Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna jamatul qiraatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Nursasongko MKum selaku Rektor Udinus dan beserta para jajaran Sivitas Udinus Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dalam acara Khataman Al-Quran secara online yang ke-23 oleh Universitas Udinus. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Jazuli yang tadi sudah mendoakan kita bersama, yang sudah kita amini, ada Bapak Dr. Andes Abdul Syukur, dan tidak lupa ada MC yaitu Mbak Mira Az-Zahra. Yang pertama tentu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan dengan niat syukur kita kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini dengan menghatamkan Al-Quran hataman yang ke-23. Dan syukur ini bukan hanya atas nama pribadi saya, akan tetapi seluruh masyarakat Jawa Tengah tentu bersyukur dengan adanya hataman ini. Karena apa? Kita tahu bahwa era pandemi COVID-19 ini sangatlah dibutuhkan. Menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan hanya pada sisi kesehatan jasmani saja, akan tetapi lebih dari itu bahwa menghadapi COVID-19 ini kita lalui juga menjaga hati kita dengan roh atau badan kita sendiri. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Udinus dan seluruh sivitas yang menyelenggarakan hataman Al-Quran itu. Tentu kita membaca sholawat dan salam di setiap acara harus kita lantunkan. Karena bagaimanapun juga tuntunan agama ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu syariat yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka dari itu, semoga bacaan sholawat dan salam kita dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga mengantarkan kita semua kepada ridhonya Nabi Muhammad SAW dan pengakuannya terhadap kita semua sebagai umatnya yang kelak nanti kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allah. Amin. Amin. Saya senang sekali dengan bacaan Al-Quran ini. Saya yakin bukan hanya Udinus, akan tetapi banyak masyarakat yang membaca Al-Quran pada masa-masa yang seperti ini. Maka dari itu, saya ingat betul ada beberapa kisah, sebenarnya banyak sekali kisah tentang keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang melafalkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan beberapa orang yang mendalami Al-Quran
dari literasi keilmuan, ada banyak yang selalu sumbernya adalah Al-Quran. Maka dari itu, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bahwa dengan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman di hati kita semua. Kita diperintahkan membaca Al-Quran bukan hanya dalam keadaan yang suci saja, akan tetapi sampai di masa waktu kita yang tidak suci. Kalau di perempuan ketika haid, nifas dan lain sebagainya itu masih dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan kepada laki-laki kita juga dianjurkan membaca Al-Quran ketika kita keadaan junub dan lain sebagainya. Maka dari itu penting sekali apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan perlu kita ingat bahwa saya di sini ingin mengajak kepada para hadirin untuk mengembalikan makna Al-Quran tersendiri, mengembalikan Al-Quran dalam posisinya sendiri. Al-Quran ini adalah imam kita. Al-Quran ini adalah penunjuk kita. Maka kita sering mendengarkan bahwa ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati kiblatina wa bil Qur'ani imam. Bahwa Al-Quran ini adalah sebuah imam kita. Maka di dalam 4 mazhab, di dalam hukum mayit sendiri disebutkan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Dan di dalam kematian itu kita ketahui bahwa di dalam alam kubur itu kita didatangi oleh malaikat, yang mana malaikat tersebut bertujuan untuk menanyakan beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah salah satunya kita ditanya, Man Rabbuka, siapa pangeran Anda? Siapa Tuhan Anda? Ditanya juga siapa nabimu? Ditanya juga siapa saudaramu? Lalu ada pertanyaan, siapa imammu? Maka kita menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kami. Nabi Muhammad, Nabi kami. Orang-orang mukmin, mukminah, saudara-saudara kami. Dan Al-Quran adalah imam kami. Dari hal tersebut, maka memang membaca Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, akan tetapi sebagai imam kita. Artinya apa? Ketika kita menempatkan Al-Quran ini sebagai imam kita, maka kita dalam hal melakukan apapun, aktivitas apapun, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi maupun sosial, ya kita harus merujuk kepada Al-Quran. Tidak hanya sebagai makmum. Artinya apa? Ketika kita mulai punya kebutuhan, baru kita mengajak Al-Quran. Ketika kita punya masalah, baru membaca Al-Quran. Akan tetapi tidak seperti itu. Kita harus menempatkan Al-Quran ini sebagai imam kita. Artinya, ya tadi, ketika sesuatu apapun yang akan kita lakukan, ya kita berkiblat, kita mengacu pada teks-teks Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bahwa ada beberapa kisah tentang orang-orang yang memiliki karomah, memiliki kemuliaan, memiliki sisi-sisi yang didukung oleh Al-Quran. Ada seorang cucu Nabi Muhammad SAW,
yang bernama Allahumma Sayyidah sholli Nafisah. alaihi. Sayyidah Nafisah ini beliau adalah putrinya Sayyid Hasan Al-Anwar. Sayyid Hasan Al-Anwar ini putra dari Sayyid Zaid Al-Ablaj. Sayyid Zaid Al-Ablaj putra dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali ini adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui bahwa keturunan Nabi ya dari dua ini, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Sayyidah Nafisah ini adalah keturunan Nabi lewat jalur Sayyidina Hasan. Yang mana ketika Sayyidah Nafisah, beliau lahir pada tahun 1000. Ini harus kita ridhoi dan harus kita doakan. Karena wujud dari kesuksesan seorang anak ini adalah dari kesuksesan doa seorang bapak dan ibu orang tua. Maka dengan demikian, karena diridhoinya Sayyidah Nafisah dan dimintakan ridho kepada kakeknya yaitu Nabi Muhammad, maka tidak salah bahwa dengan usia yang belia di usia masih kecil, usia 7 tahun, Sayyidah Nafisah ini sudah menghafalkan Al-Quran. Sudah menyelesaikan hafalannya di dalam Al-Quran. Bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam literasi keilmuan yang lain pun mengikutinya. Ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan kita ketahui bahwa Sayyidah Nafisah ini yang mana akhirnya karena beliau ini diajak oleh orang tuanya ke kota Mesir atau Kairo. Dan ketika di Mesir inilah pertemuan Sayyidah Nafisah terhadap murid beliau yaitu Imam Syafi'i. Kalau kita tahu di dalam Islam kita diwajibkan untuk bermadhab dan salah satu madhab di dalam 4 itu ada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini ada sudah menjadi madhab kita, bagaimana dengan Sayyidah Nafisah? Tentu keilmuannya lebih dari keilmuan Imam Syafi'i. Di beberapa riwayat, di beberapa kisah, di dalam beberapa kitab literasi sejarah, sering dijumpai Imam Syafi'i ini ketika di beberapa momen, majelis-majelis atau momen-momen yang lainnya ketika beliau ditanya suatu hal, utamanya ditanya sesuatu tentang ilmu hadis, ketika beliau tidak mengetahui dan tidak bisa menjawab, maka beliau menanyakan kepada Sayyidah Nafisah. Dan beliau juga meriwayatkan beberapa hadis dari Sayyidah Nafisah. Dan keutamaan Sayyidah Nafisah ini di beberapa kitab diriwayatkan atau disitir kisah-kisah beliau, kemuliaan beliau, karomah beliau bukan lain karena beliau dalam waktunya ketika beliau lahir pada 45 sampai beliau hijrah pindah ke kota Mesir sampai tahun 193 beliau telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 hataman. Itu Sayyidah Nafisah. Bagaimana dengan kita? Dengan kehidupan kita. Mungkin kita 100 atau 200 kali menghatamkan Al-Quran selama hidup kita belum pernah. Ini beliau menghatamkan Al-Quran hingga 6.000 kali. Maka dengan beliau menghatamkan Al-Quran 6.000 kali ini, beliau diberikan keutamaan-keutamaan. Salah satunya, beliau ketika tinggal di Mesir, beliau dicintai oleh orang-orang Mesir.
Bahkan ketika beliau berkehendak untuk kembali lagi ke kota Madinah, untuk menetap di kota Madinah, beliau ditemui oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan pesan Rasulullah di dalam mimpi itu mengatakan bahwa Sayyidah Nafisah tidak boleh untuk kembali ke Madinah karena ilmunya, doanya, karomahnya dibutuhkan oleh orang-orang Mesir. Dalam mimpinya itu juga dikatakan bahwa kamu nggak usah balik ke Mekah atau ke Madinah karena engkau akan dimakamkan di kota Mesir. Salah satu karomahnya Sayyidah Nafisah yang diterangkan bahwa hatamannya ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan lebih dari 6.000 kali dalam umurnya, karena rohnya, hatinya ini selalu dihiasi oleh Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran tentu tidak seperti kita. Terkadang kita membaca Al-Quran tidak bisa menikmati karena tidak adanya pemahaman Al-Quran. Tapi kalau beliau ini menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, benar-benar mengetahui arti dan kondisi Al-Quran bertujuan bagaimana. Menempatkan Al-Quran ini benar-benar menjadi imam. Sehingga ketika beliau membaca begitu indahnya, sehingga tidak terasa sebanyak itu beliau menghatamkan Al-Quran. Dalam sebuah kisah, ketika Imam Syafi'i mengalami sakit, juga beliau selalu mengutus kepada muridnya untuk meminta atau memohon kepada Sayyidah Nafisah untuk mendoakannya. Dalam keadaan sakit apapun, ketika Sayyidah Nafisah ini sudah mendoakan Imam Syafi'i, maka kesembuhan itu datang kepada Imam Syafi'i. Dan itu tidak sekali, dua kali Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk selalu memintakan doa. Sampai pada fi maradil mauti Imam Syafi'i. Sampai pada masa sakit kritisnya Imam Syafi'i. Beliau mengutus kepada muridnya untuk memintakan doa kepada Sayyidah Nafisah. Dalam marid atau sakit kematian itulah Sayyidah Nafisah ketika dimintai doa, beliau tidak mendoakan seperti biasa-biasanya yang menyampaikan Allahumma shfihi. Akan tetapi beliau menyampaikan Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu Imam Syafi'i. Beliau mendoakan, ya Allah, semoga engkau merahmati Imam Syafi'i, merahmati Imam Syafi'i, merahmati Imam Syafi'i. Di sebuah riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau mendoakan, ya Allah, Allahumma ja'alhu nadhar wajhullah. Didoakan semoga engkau mempertemukan Imam Syafi'i ini bisa melihat wajah engkau. Artinya apa? Ketika manusia itu bisa melihat wajah Allah, maka posisinya ada di surga. Lalu sang murid tersebut menyampaikan kepada sang gurunya Imam Syafi'i bahwa Sayyidah Nafisah sudah mendoakan engkau ya Ustadzi, hai guruku. Dan doa Sayyidah Nafisah kepada engkau kali ini adalah Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, dengan senyuman yang indah. Disitulah Imam Syafi'i lalu menangkap sinyal yang diberikan oleh Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah. Ketika seperti itu, beliau menyampaikan kepada muridnya, Alhamdulillah, saya senang sudah didoakan Sayyidah Nafisah, dan memang saat ini sudah dekat tugas saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat seperti itu, kebersihan hati Sayyidah Nafisah, kebersihan hati Imam Syafi'i dengan diliputi ilmu-ilmu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul mastur, penghalang itu bisa melihat kapan beliau ini akan meninggalkan kita semua. Dan dari situlah Imam Syafi'i lalu bersiap-siap diri
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kisah yang lain, salah satu karomah yang dimiliki oleh Sayyidah Nafisah adalah doanya tersebut dan mengislamkan seluruh warga Yahudi yang ada di sekitar beliau di kota Mesir. Suatu hari ada seorang perempuan yang memiliki putri dari kecil sudah tidak sempurna. Ada kecacatan di dalam tubuhnya. Orang perempuan Yahudi ini tidak bisa berdiri. Tidak bisa berjalan. Lalu beliau menyampaikan kepada ibunya, ya Umi astaqi ala jarina al-karamah. Ibuku, saya berharap engkau membawaku kepada tetangga kita yang mulia, yaitu Sayyidah Nafisah. Bawalah saya kepadanya. Lalu sang ibu itu menemui Khadimah atau pembantu perempuannya Sayyidah Nafisah dan meminta izin supaya anaknya ini bisa berada di samping rumah Sayyidah Nafisah. Lalu diberikan izin oleh sang pembantu tersebut untuk diletakkan di dalam amben atau sekarang. Di dalam tempat duduk, dan di tempat duduk itu tiba-tiba di ketika waktu sholat duhur, Sayyidah Nafisah hendak melakukan sholat duhur dan membawa kendi untuk mengambil wudhu. Di waktu Sayyidah Nafisah ini melakukan wudhu untuk melakukan sholat, air yang dipakai wudhu Sayyidah Nafisah ini mengalir ada di sisi anak tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala ilhamaha, memberikan ilham kepada seorang anak tersebut untuk ya'khudh ba'dul ma', untuk mengambil sebuah air yang mengalir di situ lalu dioleskan di dalam kakinya yang sakit. Dan seketika itu anak yang saat lahir sudah mengalami kecacatan sudah bisa berdiri dan bisa menggerakkan kakinya. Dan ketika itu pula Sayyidah Nafisah tidak pernah mengetahui apa yang terjadi. Dan beliau tetap enak dengan sholatnya. Lalu sang anak tersebut mengatakan kepada ibunya bahwa keberkahan air yang mengalir di sisinya yang diambil dari rumah Sayyidah Nafisah itu menyembuhkannya. Lalu ibunya membawa kepada Sayyidah Nafisah dan menyampaikan kepada Sayyidah Nafisah bahwa berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Sayyidah Nafisah terhadap anaknya yang akhirnya seketika itu bisa berdiri dan kayak tidak pernah mengalami kecacatan. Dan Sayyidah Nafisah menjawab, Alhamdulillah, hadhihi minka ya Rabb. Terima kasih, ini adalah milikmu ya Allah. Jawaban itulah yang akhirnya mengetuk pintu hati hidayah terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orangnya. Dan akhirnya sang ibu tersebut dan anaknya menyampaikan kepada Sayyidah Nafisah, Aslamu, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna jadduki Rasulullah. Saya mengikramkan masuk Islam, dan saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami dan kakek engkau Sayyidah Nafisah adalah utusan Allah, Rasul kami. Dan ketika sampai seperti itu, inilah kisah Sayyidah Nafisah bahwa berbeda dengan kita-kita. Beliau membaca Al-Quran segitu banyaknya tidak disombongkan.
beliau bisa mengislamkan dan bisa disabab dengan sebab wudhu, air wudhunya menyembuhkan, dengan doa-doanya bisa menyembuhkan. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa saya ini bisa mengobati. Akan tetapi dipasrahkan, digantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ibu tersebut menyampaikan kepada anaknya, hadhihi ad-din ma anhu. Ini adalah agama yang mana di dalam agama ini tidak ada kejelekan. Dan disampaikan kepada suaminya, wataso akluhu Abu Surya, yaitu bapaknya bernama Abu Surya, yang aslinya beliau bernama Ayub. Akalnya ini tidak bisa menerima, tidak bisa akalnya ini berpikir kok bisa karena air wudhu itu menyembuhkan. Maka Abu Surya ini atau Ayub ini lalu mendatangi Sayyidah Nafisah. Di dalam depan pintunya beliau berikrar, aslamu annallah ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna jadduki Rasulullah. Dan akhirnya tersebarlah bahwa karomah-karomah Sayyidah Nafisah ini tersampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di Mesir, dan akhirnya banyak orang yang masuk Islam karena Sayyidah Nafisah. Saya menyampaikan kisah ini, saya ingin mengajak bahwa kita yang saat ini sudah sering melakukan membaca Al-Quran, kita yang sering mendalami Al-Quran, kita yang sering menyampaikan Al-Quran, akan tetapi sampai saat ini kami belum memiliki karomah. Apa yang salah terhadap kita? Maka dengan adanya hataman Al-Quran yang sudah dilakukan oleh Sivitas Udinus yang dikepali oleh Pak Rektor ini, saya berharap bisa mengantarkan kita terhadap karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan, karena kita benar-benar menempatkan Al-Quran ini sebagai iman kita. Amin. Menempatkan Al-Quran ini sebagai tuntunan kita menghadapi permasalahan-permasalahan. Amin. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa saat ini tidak sedikit Al-Quran itu yang sudah menjaganya. Akan tetapi penjagaan manusia atau masyarakat saat ini selalu pada tingkat atau yang banyak pada tingkat hafalan. Maka dari itu saya berharap ketika kita membaca Al-Quran, kita mendalami Al-Quran, lebih-lebih menghafalkan Al-Quran, mari kita dorong tidak hanya sebatas menghafalkan Al-Quran, akan tetapi kita dorong juga bagaimana menempatkan Al-Quran itu sebagai iman kita. Artinya Al-Quran kita hafalkan, juga Al-Quran kita dalami arti, sebab, dan tujuan Al-Quran tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dalam keseharian kita menghatamkan Al-Quran rutinan ini bisa terus lancar, bisa terus menghiasi, sehingga dengan kisah Sayyidah Nafisah ini, dengan harapan ketika kita menghatamkan Al-Quran, semoga mara bahaya termasuk pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Dan kalau memang tidak bisa diangkat, ditemukan obatnya, vaksinnya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia, mengajar kembali, bertatap muka kembali, karena ilmu itu tidak hanya bisa kita ajarkan lewat online. Ilmu itu
tidak hanya yang kita ajarkan hanya sebuah teks, akan tetapi lebih dari itu. Antara murid dengan guru, pelajaran, pembelajaran, itu ada terkandung bahwa melihat seorang guru ini adalah juga pelajaran. Maka tidak salah apabila ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, banyak orang belajar agama tidak mendengarkan ucapan Rasulullah, akan tetapi juga banyak orang belajar karena melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah ilmu hadis, ada yang namanya hadis qauliyah, ada hadis af'aliyah. Ada hadis yang disampaikan Rasulullah melalui perkataan, ada yang disampaikan Rasulullah melalui pekerjaan. Seperti bagaimana Rasulullah menyikapi ketika lupa sholat mengajarkan kita. Tidak diucapkan, akan tetapi dilakukan. Rasulullah ketika mengimami beberapa sahabat, di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, dan lain sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, lalu melakukan zikir. Lalu ditanya oleh salah satu orang Badui, orang kampung, menanyakan kepada Rasulullah yang beliau dijuluki Dzulyaden, atau tangannya yang panjang, dan menanyakan, Rasulullah, engkau ini sholat qashar atau engkau lupa? Lalu Rasulullah pun menanyakan kepada para sahabat, ya Rasulullah, kita baru melakukan 2 rakaat. Dan langsung Rasulullah berdiri untuk melanjutkan rakaat-rakaat yang selanjutnya. Ini adalah ajaran Rasulullah, yang mana kita juga ketika melakukan sholat, ketika kita lupa, lalu ada diingatkan dan waktunya kita tidak panjang, maka kita tidak perlu mengulangi sholat tersebut, akan tetapi kita langsung melanjutkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari itulah saya berharap dengan bacaan Al-Quran ini bisa mengembalikan kita bisa bersilaturahim dengan sedia kala, pembelajaran bisa dengan langsung tatap muka, sehingga apa yang kita sampaikan tekstual, beberapa literasi keilmuan, juga kita bisa memberikan ilmu yang kita lakukan terhadap memberikan contoh kepada murid-murid kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada para sivitas di Udinus, khususnya kepada Bapak Rektor, yang mengajak saya untuk ikut andil dalam khataman Al-Quran yang dilakukan oleh Udinus. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, penyampaian, dan sebagainya kurang mengenakan. Saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.